Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, oleh berkat dan kemurahan Tuhan kita berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini. Mendengar firman itu suatu yang sangat penting karena firman itu bermanfaat bagi pertumbuhan iman kita. Mengawalinya, mari kita berdoa. Kami bersyukur dan memuji nama-Mu ya Allah di hari ini, karena Engkau berikan kami waktu dan kesempatan kembali untuk kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Roh-Mu yang kudus, berkatilah kami, urapilah kami dengan Roh-Mu untuk kami bisa memahami firman-Mu dengan baik. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah bersedia untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi renungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Mazmur 106 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Firman-Nya berkata demikian, Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Siapakah yang dapat memberitahukan keperkasaan Tuhan, memperdengarkan segala pujian kepadanya? Demikian firman-Nya hari ini yang mengajar dan menasihati kita, bersyukurlah kepada Tuhan. Apapun situasi dan keadaan kita sebagai umat, sebagai orang percaya, kita diajar bersyukurlah kepada Tuhan. Karena itu yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita sebagai umat. Jangan kita hanya bersyukur karena semua beres, karena semua lancar, karena semua baik. Sesungguhnya di balik hal-hal yang kita alami dalam hidup yang tidak menyenangkan, di balik berbagai pergumulan, persoalan dan kesulitan hidup kita yang kita alami, sesungguhnya ada maksud Tuhan yang baik di situ. Nah, karena itu kita tidak hanya bersyukur kepada Tuhan karena hal-hal yang baik itu, tetapi dalam situasi dan kondisi apapun kita diajar oleh Tuhan untuk tetap bersyukur. Makanya Dia berkata bersyukurlah kepada Tuhan. Kenapa kita harus bersyukur kepada Tuhan? Apapun yang kita alami, kondisi apapun yang saudara dan saya sedang terjadi dalam hidup kita, firman Allah berkata bersyukurlah kepada Tuhan. Setidaknya ada 3 alasan kenapa kita harus bersyukur kepada Tuhan. Ayat 1 bagian A, Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Sebab Tuhan baik. Itu menjadi dasar kita, alasan kita untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Kalau Tuhan baik, pasti merencanakan hal yang baik. Kalau Tuhan baik, pasti selalu melakukan hal-hal yang baik bagi hidup kita. Walaupun awalnya mungkin kita anggap itu hal yang tidak baik, tapi dalam rancangan Tuhan itu sesuatu yang baik. Kalau kita belajar pengalaman hidup Yusuf, kita semua setuju kalau kita dimasukkan dalam sumur oleh kakak-kakak kandung dengan harapan supaya dia mati berlahan-lahan, kita setuju bahwa itu tidak baik. Terus karena tidak mati-mati dan akhirnya dijual kepada para kafilah Firaun, itu pun kita setuju itu tidak baik. Ketika bekerja di istana Firaun dikhianati oleh istri Potifar dan masuk penjara, kita pun setuju itu tidak baik. Tapi kita melihat bagaimana tangan Tuhan, bagaimana rancangan Tuhan melalui setiap peristiwa yang dialami oleh Yusuf. Sehingga akhirnya dia dimasukkan dalam penjara dan di penjara dia bisa menafsirkan mimpi Firaun. Dan akhirnya jadilah dia orang kedua di Mesir. Karena apa? Tuhan baik, selalu merancangkan hal yang baik untuk hidup kita. Walaupun rasanya awalnya mungkin itu hal yang tidak baik menurut kita. Tapi dalam pandangan Tuhan itu baik. Jadi kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan itu baik. Yang kedua, ayat 1 bagian B, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Hal yang kedua menjadi alasan kita bersyukurlah kepada Tuhan karena kasih setianya yang selama-lamanya bagi kita.
Kasih setia artinya bahwa sekali dia mengasihi kita, seterusnya dan selama-lamanya dia tetap mengasihi kita. Karena apa? Kasih setia Tuhan tak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Kasih setia Tuhan tidak bisa dibatasi oleh waktu, oleh tempat, oleh situasi dan kondisi apapun. Tapi kasih setia Tuhan tetap untuk selama-lamanya bagi saudara dan saya. Artinya bahwa dia tidak akan pernah berubah jadi orang yang jahat. Dia tidak akan pernah berubah jadi hakim yang bengis. Dia tetap penuh kasih setia kepada saudara dan saya sampai selama-lamanya. Atas dasar itulah, sebagai umat, sebagai orang percaya, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Alasan yang ketiga kenapa kita harus bersyukur kepada Tuhan, ayat 2. Siapakah yang dapat memberitahukan keperkasaan Tuhan, memperdengarkan segala pujian kepadanya? Siapakah yang dapat memberitahukan keperkasaan Tuhan? Alasan ketiga kenapa kita harus bersyukur kepada Tuhan, karena keperkasaan Tuhan, karena kehebatan Tuhan, karena keluarbiasaan Tuhan bagi hidup kita, bagi segala hal yang ada di atas muka bumi ini, menjadi dasar kita untuk bersyukur kepada Tuhan. Jadi kenapa kita harus bersyukur kepada Tuhan? Alasan yang ketiga, karena keperkasaan Tuhan, karena kehebatan Tuhan, karena kemahakuasaan Tuhan. Itu artinya bahwa sebagai umat, sebagai orang percaya, kita harus selalu melihat bahwa Allah yang kita sembah itu Allah yang perkasa. Allah yang bisa buat apa saja, bisa lakukan apa saja bagi hidup saudara dan saya. Karena dia adalah Allah yang perkasa. Atas dasar keperkasaan Tuhan, atas dasar kemahakuasaan Tuhan itulah yang membuat sebagai umat, sebagai orang percaya, untuk kita harus senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Apapun situasi sulit yang kita alami, kita harus tahu bahwa Tuhan itu perkasa, Tuhan itu luar biasa. Artinya bisa buat apa saja dan lakukan apa saja. Karena Tuhan itu perkasa, itu menjadi dasar dan alasan untuk hidup kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan memuji nama-Mu untuk kebenaran firman-Mu hari ini, yang mengajar kami bersyukurlah kepada Tuhan. Apapun situasi dan kondisi yang kami alami, ajarlah dan tolonglah kami untuk bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan itu baik, karena kasih setia Tuhan selama-lamanya, karena keperkasaan Tuhan. Roh-Mu yang kudus tanamkanlah, meteraikanlah firman dalam hati dan pikiran kami, dan sanggupkan kami untuk bisa memperlakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Diberkatilah mereka ya Allah, dengan berkat-berkat jasmani, berkat-berkat rohani, berkat umur panjang, kekuatan dan kesehatan yang baik. Yang sakit tambah berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan mereka dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.